welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini aku bakal bikin video tentang what's in my bag. Karena beberapa waktu yang lalu banyak dari kalian tuh yang minta aku untuk buat video tentang what's in my bag. So stay tune on my YouTube video tentang video aku dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya guys. Dan untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke seluruh sosial media kamu ya. Stay tune, happy watching guys. Jadi ini adalah tas yang biasa aku gunakan untuk aku kerja. Nah, untuk tas ini aku belinya di mana? Teman-teman bisa cek di video aku yang ini. Di video aku yang ini aku jelasin aku beli tas ini di mana, harganya berapa kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung videonya. Yuk, daripada lama-lama langsung aja kita lihat apa aja sih yang aku bawa untuk sehari-hari. Ini tas lebih sering aku gunain ya guys untuk pergi kerja, karena menurut aku dari segi kapasitasnya tas ini tuh gede banget dan kayak semua barang aku masuk aja gitu di dalam sini, dan desainnya juga kayak polos-polos simple gitu. Jadi aku tuh nggak terlalu yang rame banget, simple, tapi semua barang aku tuh muat karena aku tuh bawa banyak banget barang, lumayan banyak sih, nggak terlalu banyak tapi banyak. Oke, langsung aja kita yang pertama, apa yang kita temukan di sini. Jadi barang pertama yang wajib ada di tas aku itu adalah tada, dompet. Ini dompet aku isinya ini isinya sih kayak uang gitu sih guys. Terus STNK motor, KTP dan sebagainya di dompet yang ini. Jadi yang pertama ada di tas aku dan wajib ada, harus ada adalah dompet. Lalu kita next. Ini dompet lagi, tapi ini lebih ke dompet-dompet kartu gitu. Aku sengaja pisahin antara si dompet yang aku biasa taruh uang sama dompet aku kartu. Aku pisahin kenapa? Karena kartu-kartu ini kan lumayan banyak ya guys. Terus kayak ada beberapa itu yang sebenarnya nggak perlu dibawa-bawa banget gitu. Tapi kalau kayak dompet kan, kalau misalnya terlalu gede, aku tuh tipe orang yang nggak suka pakai dompet yang gede-gede banget, karena kayak isinya juga nggak seberapa gitu kan guys. Isinya juga seberapa tapi dompetnya gede banget dan full banget. Tas aku jadi kayak penuh banget gitu isinya, satu tas cuma dompet. Jadi aku lebih suka pakai dompet yang kecil, lebih simpel gitu. Terus kalau untuk kartu-kartu aku pisahin, aku taruh di dompet yang terpisah. Isinya sih kayak ya pada umumnya lah guys ya, kayak kartu-kartu gitu, kartu parkir, kartu BPJS dan sebagainya gitu lah guys. Oke, next kita ke yang selanjutnya. Selanjutnya di tas aku itu ada kunci. Ini kunci kantor aku yang pegang. Jadi ada beberapa kunci. Ini aku bawa kemana-mana. Ini nggak terlalu penting sih guys, karena kalian nggak mungkin bawa kunci juga kan. Terus next selanjutnya yang ada di tas aku itu ini. Aku selalu bawa ini karena tipe kulit aku itu tipe kulit yang berminyak, terus kayak gampang banget minyakannya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa berminyak gitu, aku bakal ambil. Ini udah lumus banget sih guys, kayak udah tinggal sedikit juga isinya. Aku beli ini di Alfamart, di Indomaret juga ada, dan di toko-toko kosmetik juga ada. Jadi kalian bisa cari. Ini aku yang Clean and Clear Oil Control Film ya. Nah, aku pakai yang ini untuk, sebutannya sih kalau kita pada umumnya kita sebutnya kertas minyak ya guys. Ini kalau kulit kalian itu sama kayak aku yang tipe-tipe yang kulit berminyak, itu boleh banget ini harus ada di dalam tas, karena ini memang berfungsi banget, benar-benar ngangkat minyak di wajah kalian. Oke, next selanjutnya yang ada di tas aku itu adalah hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini penting banget ya guys, apalagi kan sekarang kita tuh masih ada di masa-masanya pandemi corona yang belum juga selesai-selesai ya. Kita sama-sama berdoa semoga corona cepat-cepat deh pergi dari Indonesia gitu kan, supaya kita bisa hidup normal seperti biasanya kayak gitu. Nah, jadi hand sanitizer ini wajib banget ada di tas ya guys, jangan sampai nggak ada. Kayak sekarang kan kita nggak tahu nih, kita pegang-pegang tempat, pegang-pegang makanan atau pegang apa, terus kita kayak nggak ada tempat cuci tangan, karena kan nggak semua tempat itu nyediain tempat cuci tangan. Dan kadang-kadang juga aku mau cuci tangan di Wastafel sebenarnya sama sih guys, agak kayak takut-takut gitu, karena kan ya namanya Wastafel ya, kadang-kadang mereka cuman siram, bersihin tangan mereka, habis udah gitu kan. Terus mereka nggak siram si
wastafelnya lagi gitu. Jadi kita lebih waspada, punya sendiri sih guys kayak gitu. Lalu yang berikutnya ada di tas aku. Ini power bank. Jadi power bank ini sebenarnya sih jarang aku bawa. Aku pakai power bank juga kalau misalnya memang aku nggak nemuin tempat yang ada pengecasnya kayak gitu. Tapi kok aku masih lebih sering pakai pengecas sih. Kalau ini aku punya power bank dari James Honey. Ini aku beli waktu itu lagi diskon dari James Honey, jadi aku beli ini. Ini sebenarnya sih dipakai nggak dipakai, kalau bisa ada di tas, karena kita kan nggak tahu kapan misalnya mati lampu, terus atau kita berada di posisi lokasi yang ternyata nggak ada bisa ngecas HP, dan kita sendiri tahu pentingnya penggunaan handphone kan. Sekarang apa-apa pakai handphone, apa-apa pakai handphone, jadi ini akan sangat berguna banget kalau misalnya ada di tas kalian. Oke, next yang ada di tas aku berikutnya adalah jepit rambut. Ini aku beli di Indomaret, harganya kira-kira hampir 25.000 guys untuk jepit kayak gini. Terus selanjutnya di tas aku itu ada pulpen. Ini biasa aku pakai untuk tanda tangan sih guys, atau ngisi-ngisi apa gitu aku pakai ini gitu. Kadang-kadang dari customer aku juga perlu ada catatan-catatan, bisa aku pakai untuk catatan-catatan ke customer aku. Next, selanjutnya ada apa lagi di tas aku? Oh, ada jam tangan. Ini jam tangan dari James Honey. Hampir rata-rata barang aku memang dari James Honey sih guys, karena memang aku suka banget sama produknya James Honey. Kenapa? Karena menurut aku James Honey itu produknya masih ramah di kantong, nggak terlalu mahal, tapi barang-barangnya itu bagus. Dan aku memang suka. Tipe-tipe mereka juga model-modelnya itu elegan-elegan gitu. Ini jam tangan dari James Honey. Kalau dipakai itu modelnya kayak gini jadinya. Tuh, jadi kayak gini. Cantik banget kan guys. Biasa aku pakai yang hitam sih, cuman ini ada di tas aku. Kebetulan ada di tas aku. Oke. Nah, dia tuh bisa dilepas gini guys. Jadi kalau misalnya kalian mau taruhnya gitu, bisa dicopot, bisa juga dipasang lagi gitu. Tinggal dipasang aja gini. Tuh. Tunjuk banget kan? Siapa yang mau samaan sama aku? Oke, next selanjutnya yang ada di tas aku adalah charger handphone. Ini aku nggak boleh sampai ketinggalan sih guys, karena handphone aku dari teman-teman satu kantor itu chargernya nggak ada yang sama kayak aku. Jadi kalau misalnya HP aku ternyata mau lowbat, aku nggak bisa ngecas pakai charger handphone mereka, dan itu udah pernah kejadian dan aku sedih banget guys. Jadi handphone aku mati dan aku nggak bisa ngecas. Jadi semenjak itu aku selalu bawa si charger ini dalam tas aku, jangan sampai ketinggalan sih, serius. Lalu next yang ada di tas aku itu adalah parfum. Ini parfum isi ulang sih guys. Ini parfum isi ulang, aku variannya aku lupa apa ya. Ini skandal ini parfum isi ulang. Ini aku pakai udah lama sih. Aku suka banget aromanya tuh yang wangi-wangi gitu. Jadi kayak sekali semprot aromanya udah yang wah gitu. Terus kayak aku kan sering ketemu orang banyak, terus sering ketemu kayak customer dan lain sebagainya gitu. Aku sering banget ketemu orang. Jadi ini tuh memang penting banget, karena kan gak lucu ya kalau kita ketemu orang gitu kan udah seharian ada bau-bau gak enak gitu. Jadi ini tuh harus banget ada di tas supaya tetap fresh meskipun udah seharian kerja di luar, tapi bisa tetap wangi dan tetap fresh. Karena kalau kita wangi guys, siapa aja yang di dekat kita itu pasti akan punya seperti apa ya, kalau istilahnya bilang, kalau misalnya kamu pertama kali ketemu orang nih kan, terus kamu ketemu orang ini tuh wangi banget, pasti first impression kamu ke orang itu tuh bakalan kayak wah si ini nih wangi gitu. Nah aku tuh suka banget sama yang wangi-wangi, dan aku juga emang seneng ketemu orang yang wangi. Jadi aku sendiri juga harus wangi gitu guys. Lalu apalagi yang ada di tas aku? Tada! Jadi ini ada kacamata ya guys, karena kan aku kemana-mana
karena kan aku kemana-mana pakai motor ya guys. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai motor itu kan kayak banyak banget kayak kendaraan-kendaraan lain, entah itu mobil atau apa, kadang-kadang debunya itu kena ke mata guys. Tapi kalau misalnya kena debu kendaraan, aku masih nggak terlalu ilfeel. Terkadang kalau aku bawa motor, biasa kan ada nih orang-orang yang ngerokok terus kayak ngebuang abu rokoknya yang masih ada apinya itu tuh sembarangan gitu. Sedangkan kita di belakangnya itu bawa motor. Jadi please buat warga negara Indonesia, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, kalau kalian ngerokok di jalan, please jangan banget kalian buang asap abu rokok kalian itu di jalan, karena itu bahaya banget buat orang lain gitu, bahaya banget kalau sampai kena mata kan bahaya gitu. Jadi karena itulah aku selalu siap sih kacamata ini. Jadi kalau misalnya aku turun, aku jalan mau berjam-jam pun aku pakai kacamata ini gitu. Udah keren gak guys? Jadi kacamata ini bukan sekedar kacamata gaya ya guys, tapi lebih ke untuk safety diri sendiri sih. Kalau bisa kalian yang bawa motor jangan sepelein kacamata. Jadi mungkin dibully ya sama teman-teman, ih gaya banget bawa kacamata. It's no problem, jangan diperduliin ya guys. Tetap aja bawa karena ini untuk keamanan diri kalian sendiri. Kadang-kadang kan di jalan juga ada kayak batu-batu kerikil gitu. Karena aku pernah guys pengalaman sendiri, aku di belakang mobil nih. Mobilnya sih nggak kena batu, cuman yang di depannya yang dari arah aku berlawanan ngelintasin batu yang di bawah mobil tadi, batunya mental dong ke arah aku. Untungnya nggak kena ke area muka, kena ke area badan, tapi kan tetap aja sakit. Dan bayangkan kalau itu sampai kena ke area muka, apalagi kena ke area mata, kan bahaya banget guys. Nah kalau misalnya kita pakai kacamata kan jadi agak nggak terlalu langsung gitu kenanya ke kita gitu. Oke, next ke barang aku selanjutnya yang ada di dalam tas. Oke, ini ada yang tahu nggak ini apaan? Ada yang bisa tebak ini apa? Nah, jadi ini itu sebenarnya hand body guys. Nah, ini hand body kalau misalnya bawa botol hand body kan gede ya guys, dan itu kayak ribet banget gitu kan. Aku harus bawa hand body gede-gede kemana-mana gitu kan. Aku juga pernah review hand body-nya ini Kedes Beauty, ada di video aku yang ini. Nah ini itu isinya hand body Kedes Beauty, tapi aku combine, aku campur hand body Kedes Beauty sama Scarlett Whitening Series. Variannya itu kalau nggak salah yang romansa, aku udah lupa ingat karena tiap kali aku ngisi juga aku jarang ngeliat sih. Tapi kalau salah aku romansa karena aku punya beberapa varian. Ini aku campur dan hasilnya itu jadi kayak jauh lebih cantik gitu guys. Dan kenapa aku gunakan tempat sekecil ini? Karena kayak lebih simple aja sih nih, kayak lebih gak ribet gitu kan, tempatnya kecil. Terus kayak misalnya aku kemana-mana gitu, aku mau pakai hand body nggak usah yang kayak pam-pamnya tuh gede-gede banget. Jadi ini tinggal di gitu, udah gitu, simple banget guys. Tinggal di sup makan sambil duduk atau sambil rapat, aku bisa pakai hand body dan orang pun nggak terlalu yang gimana-gimana. Karena bahkan kebanyakan dari teman-teman itu kirain ini tuh hand sanitizer, padahal ini tuh hand body guys. Nah kalau untuk link aku beli hand body-nya ada di bawah sini guys. Nanti teman-teman bisa lihat dan cek sendiri link aku beli Scarlett sama si Kedes Beauty-nya. Ada di bawah sini, nanti aku cantumin linknya ya guys. Kalau teman-teman yang mau contek cara aku boleh banget, karena ini itu benar-benar kayak mengurangi space tas kita itu kurang, jadi kayak lebih luas gitu. Karena kita bisa bawa hand body kemana-mana, kulit kita jadi tetap lembab, tetap halus gitu. Tapi kita nggak perlu ribet-ribet bawa hand body gede-gede gitu. Jadi cukup sekecil ini aja. Biasa aku sih sekecil ini kalau aku yang memang benar-benar lagi rutin dan rajin banget pakai hand body. Kayak setiap 5 menit aku pakai hand body. Ini tuh bisa habis dalam waktu 1 minggu. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak terlalu rajin, ini bisa sampai sebulan. Kadang kan aku ada di posisi yang kayak aku lagi sibuk banget, jadi kayak nggak sempet gitu. Jangankan mau pakai hand body, kayak sisiran rambut aja nggak sempet gitu. Nah tapi kalau aku lagi rajin, ini tuh 1 mingguan udah habis kayak gitu. Oke, next selanjutnya yang ada di tas aku adalah tisu basah. Kenapa aku bawanya tisu basah bukan tisu kering? Karena kadang-kadang kan aku kerjanya tuh sering ke lapangan guys. Dan kalau ke lapangan kan kalau pakai tisu kering, terus kayak aku ngelap-ngelap area muka aku gitu, kayak kasar gitu. Terus malahan kulit aku tuh iritasi. Terus kadang-kadang kan tangan kita juga kotor kayak gitu. Jadi aku selalu bawa ini untuk ngebersihin tangan aku dulu yang pertama. Terus kemudian baru aku pegang-pegang area wajah aku kayak gitu. Ini aku suka banget sama
sama baunya guys. Ini tuh benar-benar enak banget. Dan sebenarnya tisu basah ini banyak fungsinya sih. Kayak misalnya kalian ada di satu tempat, satu posisi gitu kan, yang kalian pengen ngelap tapi nggak ada tisu, ataupun misalnya kayak kadang-kadang kan kita kalau makan di tempat umum, ada beberapa tempat yang memang mereka waitersnya itu kalau ada orang lain yang selesai makan mereka langsung bersihin gitu. Tapi ada beberapa tempat juga yang kayak selesai ada orang makan ya mereka cuman kayak kemasin gitu, tapi mejanya itu nggak dilap, akhirnya kan kayak kotor-kotor gimana gitu. Nah jadi aku selalu bawa ini kalau misalnya aku dapat tempat makan yang posisinya kayak gitu. Nggak semua sih guys, ada beberapa lokasi aja kayak gitu yang pernah aku dapetin sejauh ini. Jadi aku bakal pakai ini untuk ngelap si mejanya supaya agak bersih gitu, kayak gitu guys. Oke, next selanjutnya ada apa lagi di tas aku? Nah, selanjutnya ada ini. Jadi aku sedia satu masker untuk ganti. Jadi kadang-kadang kan kita kan bawa motor ya guys, bukan bawa mobil. Sekarang masih bawa motor. Jadi kadang-kadang kalau hujan, kita posisi pakai masker. Masker kita kan jadinya basah, dan pas sampai di lokasi, mungkin mau ketemu sama klien kayak gitu, atau sama customer, gak mungkin kan maskernya aku basah-basah jadinya lembab, terus kulit tuh jadi kayak ya iritasi gitu. Jadi aku selalu sedia masker untuk ganti, atau aku ngerasa masker aku udah kotor, aku ganti. Karena paling utama guys, tetap harus jaga kehigienisan, karena kan kita pakai masker untuk menangkal virus ya, terutama virus corona. Nah jangan sampai kita lupa nih kalau masker kita itu harus tetap terjaga dan tetap terjaga kebersihannya kayak gitu. Terus next apalagi yang ada di tas aku? Bim sama Bim. Tada. Selanjutnya di tas aku itu ada lipstick. Ini aku pakai lipstick dari Makeover. Makeover ini yang Power Matte. Oh salah, maaf guys. Ini yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Ini yang nomor B08. Ini aku beli udah lama sih guys. Ini sampai udah kayak udah mau habis gitu. Dan aku belum beli lagi karena memang belum sempat, dan aku ngerasa ini juga masih ada. Dan aku suka banget sama si Makeover Power Stay Transfer Proof ini. Ini benar-benar tahan sampai dengan kurang lebih, kalau aku pakai ya guys, kalau aku pakai 1 harian gitu kan, kadang-kadang sampai sore itu masih ada. Kalau misalnya aku nggak terlalu sering kayak makan yang berkuah-berkuah gitu tuh, atau minum-minum gitu, dia awet sampai seharian, bahkan sampai malam, sampai aku pulang kerja dia masih awet. Tapi kadang-kadang kalau misalnya aku ada banyak kayak makan yang berkuah atau banyak sering minum kayak gitu, ini tahan sampai dengan 8 jam atau 10 jam lebih kayak gitu di aku sih guys. Terus kayak dia sih hilang, ada hilang-hilang gitu, tapi nggak yang hilang langsung kayak kita pakai lipstick langsung udah hilang gitu, langsung pucet aja gitu, enggak. Dia kayak hilangnya tuh sedikit, tapi nggak nge-crack gitu. Jadi hilangnya si lipstick ini tuh tetap cantik, dan ini yang ngebuat aku suka banget sama si Makeover Power Stay ini. Dan bener-bener aku like banget sama warnanya juga yang B08 ini. Kalau kalian bisa penasaran, modelnya itu tuh kayak gini, kayak yang aku pakai sekarang. Cuma yang sekarang itu aku pakainya aku timpa sama Wardah, jadi warnanya tuh agak lebih strong. Kalau misalnya cuman ini aja, warnanya tuh kayak lebih muda. Dan ini gak cuman bagus di bibir ya guys, ini juga bisa dijadiin blush on, terus bisa jadiin eyeshadow juga, dan itu cantik banget. Serius, kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh cek review-review tentang si lipstick Makeover ini. Ini memang bagus banget sih guys. Next, selanjutnya ini barang terakhir yang ada di tas aku. Bedak. Ini bedak dari Makeover Power Stay Matte Powder Foundation. Ini yang nomor W12 Warm Marble. Ini aku beli lewat online shop sih, online shopnya, tapi yang officially Makeover punya, jadi bukan yang toko-toko biasa. Ini aku beli di official shopnya. Ini udah mau habis, teman-teman bisa lihat. Ini udah mau habis, aku udah sering banget pakai. Dan untuk bedaknya ini dari Makeover sebenarnya bagus sih, dia kayak, karena kan dia Power Stay Matte ya, jadi cocok banget untuk kulit aku yang memang kulit aku itu cenderung ke berminyak gitu. Jadi kalau aku pakai bedak ini, kayak minyak-minyak di muka aku itu bisa sedikit tertutupi gitu. Terus kayak stay di wajah aku lebih lama dibandingkan bedak-bedak yang lain kayak gitu. Jadi aku lebih suka yang ini. Terus di dalam sini ada, sebenarnya ini bukan sponsnya ya guys. Ini aku punya Makeover yang bedak taburnya. Nah kebetulan
di si sponsnya bedak ini aku kurang suka karena dia nggak ada kayak pegangannya gini. Jadi aku tuker yang nggak ada pegangannya untuk aku taruh di bedak aku yang tabur, sedangkan yang ini aku taruh di sini karena lebih enak guys, kayak lebih bersih aja gitu. Kalau misalnya kita ambil kan kayak gini, nggak langsung gini tuh nggak langsung kena ke bedaknya, tapi tangan kita bisa taruh di atasnya gini, terus kayak gini. Nah itu jadi lebih oke sih guys. Oke, ini adalah barang terakhir yang ada di tas aku. Selanjutnya, oke, teman-teman bisa lihat tas aku kosong, udah nggak ada isinya sama sekali. Jadi itu tadi adalah barang-barang yang aku bawa setiap hari, tapi barang-barang ini berbeda ya guys. Kalau misalnya aku cuman kayak jalan-jalan doang, kayak sama teman-teman gitu tuh, aku cuman barengan bawa handphone sama bawa dompet aja kayak gitu. Kalau misalnya cuma jalan-jalan doang, tapi kalau misalnya aku kerja ya kurang lebih bawaan aku kayak tadi, kayak ada tisu basah dan lain sebagainya, ada bedak juga. Tapi kalau jalan-jalan aku jarang bawa bedak, aku pasti cuman bawanya itu handphone, dompet, udah. Dan aku biasa pakai tas aku yang kecil, tas aku dari James Honey lagi. Nanti aku akan review tas itu, stay tune aja di YouTube aku, di YouTube channel aku. Kalau misalnya teman-teman penasaran sama tas James Honey aku dan kenapa aku suka sekali sama tasnya James Honey ataupun produk-produknya James Honey yang lainnya. So segitu aja guys, what's is my bag dari aku. Itu tadi udah semua isi tas aku udah aku bongkar. Kalau misalnya teman-teman mau lihat review tentang tas ini, itu ada di video YouTube aku yang ini. So thanks for watching ya guys. Makasih udah menonton video aku. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke seluruh sosial media kamu ya guys, supaya banyak orang yang bisa lihat apa aja sih yang aku bawa di tas aku, dan mungkin itu bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di luar sana. Semoga video aku bisa bermanfaat ya guys untuk teman-teman semua. Thanks for watching. See you on my next YouTube video ya. Dadah.